pagi Mbak Lydia. Selamat pagi, Mem. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa, Mem. Oke, hari ini kita akan melakukan praktek coaching untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching pada konteks pembelajaran dan keseharian dari calon guru penggerak. Apakah Mem sudah siap? Siap. Oke. Sebelum kita mulai pada percakapan coaching ya, ada beberapa hal yang akan ditanyakan. Yang pertama kita perlu mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Jadi praktek coaching ini akan dinilai berat observasinya, kemudian saat observasi, saat percakapan dilaksanakan, dan sesudah percakapan atau pasca percakapan. Dan yang harus perlu kita perhatikan, apakah semua percakapan coaching ini sudah memenuhi prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sudah dimengerti kan? Sudah. Oke. Sehubungan dengan praktik coaching yang akan kita laksanakan, menurut Ibu kompetensi seperti apa yang akan dikembangkan? Ada 3 kompetensi ya, dan yang ingin saya kembangkan untuk praktek coaching ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi kompetensi yang secara spesifik akan diobservasi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan, apa yang akan sudah siapkan? Dan siapkan itu dengan menggunakan tahapan pintar dan mendengarkan dengan rasa. Oke. Dan berharap melalui praktek coaching ini kita akan memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga mampu mengembangkan coaching ya. Terima kasih, selamat melakukan percakapan dengan Lydia ya. Terima kasih, Mem. Oke. Selamat pagi, Mem. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, puji Tuhan luar biasa. Pertama-tama mohon maaf mengganggu sedikit waktu dari Mem. Apakah boleh? Enggak apa-apa, Mem. Nah, begini Mem, saya punya sedikit masalah di kelas 8B. Ada masalah apa dengan kelas 8B? Nah, di kelas 8B itu untuk bidang studi IPS, nilai yang mereka dapat setelah ujian tidak tuntas. Padahal menurut saya sudah mengajar sangat maksimal, tetapi motivasi siswa dalam belajar itu sangat kurang. Menurut Mem, apa penyebab motivasi belajar anak rendah sehingga berdampak pada hasil belajar mereka? Menurut saya, anak-anak kelas 8B itu mereka kurang fokus, di mana ketika pembelajaran berlangsung masih banyak di antara mereka yang suka berbicara, yang suka bermain ketika pembelajaran itu sedang berlangsung di kelas. Menurut Mem ya, apakah anak-anak di kelas 8B itu tertarik dengan pelajaran yang Mem ajarkan? Menurut saya, anak-anak kelas 8 itu kurang antusias dalam pembelajaran yang saya berikan. Jadi sini ya saya melihat masalahnya anak-anak itu kurang antusias sehingga motivasi belajar mereka kurang. Nah, dengan sendirinya nilai mereka jadi rendah ya, tidak mencapai KKM sebagai misalnya. Maaf ya Mem, kalau boleh saya tahu, biasanya di saat mengajar Mem menggunakan model atau media apa untuk mengajar? Saya menggunakan media diskusi dan ceramah. Menurut Mem, hal-hal apa yang bisa Mem lakukan sehingga bisa meningkatkan antusias siswa untuk belajar di kelas 8B? Menurut saya, kayaknya saya harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan sesuai dengan karakteristik siswa itu sendiri, di mana mungkin bisa membuat video pembelajaran karena mungkin bisa memasukkan juga games dalam setiap pembelajaran yang ada. Menurut Mem, apakah hal-hal yang Mem katakan tadi itu bisa merubah anak-anak kelas 8B yang awalnya tidak fokus, kurang antusias itu banyak bermain di kelas sehingga mereka bisa lebih antusias dan bisa fokus atau tertarik belajar pelajaran
yang ajarkan? Menurut saya zaman saat ini ya, di mana anak-anak itu lebih tertarik dengan dunia mereka, gadget mereka. Ketika saya akan coba membuat dengan video pembelajaran atau games atau memasukkan games dalam pembelajaran ini akan membuat mereka lebih tertarik dan mereka akan memiliki antusias yang tinggi untuk memotivasi mereka dalam pembelajaran. Berdasarkan hal-hal tadi itu, apa yang merencanakan untuk dilakukan ini? Yang saya rencanakan adalah di mana saya akan mempersiapkan PowerPoint, bisa membuat video pembelajaran dengan media Canva, atau bisa saja saya akan menggunakan quizzes dalam ujian sehingga dalam pembelajaran itu bisa tercipta suasana bermain namun anak-anak itu belajar. Itu sangat bagus, Mem. Dan saya pikir Mem dapat mencoba untuk melakukannya sehingga dapat menyelesaikan masalah yang Mem hadapi saat ini. Iya, Mem. Lantas, apa yang akan lakukan selanjutnya? Mulai besok saya akan coba membuat PowerPoint yang lebih interaktif, kemudian bisa membuat video pembelajaran, bahkan membuat soal-soal ujian itu menggunakan quizzes. Lalu siapa yang bisa membantunya dalam membuat hal-hal tadi itu? Saya akan mencoba menghubungi sahabat-sahabat guru tim IT yang ada di sekolah. Oh iya ya, kita kan mempunyai tim IT di sekolah sehingga Mem bisa sharing dengan mereka. Iya, betul sekali, Mem. Saya yakin Mem bisa melakukannya dengan baik karena Mem memiliki kompetensi untuk hal itu. Iya, Mem, saya merasa sangat senang di mana pagi ini boleh sharing bersama dengan Mem, membagi pengalaman. Sama-sama, Mem. Semangat, Mem. Kamu pasti bisa. Oke, terima kasih. Wow, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Mem Lydia. Tadi saya mencatat semua apa yang saya dengarkan dan apa yang saya lihat dari percakapan coaching dari Mem Lydia kepada Mem Elis. Mem Lydia bertindak sebagai coach dan Mem Elis menjadi coachee pada hari ini. Dan luar biasa, percakapannya berjalan dengan baik. Dan bagaimana perasaan? Terima kasih, Mem. Perasaan saya senang ya, karena saya bisa menjadi coach untuk Elis dan boleh membantu dia dalam menyelesaikan masalahnya, yaitu masalahnya di kelas 8B. Menurut Mem Lydia, apakah indikator dan tujuan pengembangan yang ditetapkan dari awal tercapai? Tadi ya, Mem, di awal saya menetapkan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan di coaching ini, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, dan saya rasa pada praktek coaching tadi saya sudah mencapai. Ya betul, itu juga ada di dalam catatan hasil observasi saya. Saya mengikuti dengan saksama bagaimana Mem Lydia mengajukan pertanyaan demi pertanyaan yang berbobot sehingga Mem Lydia mampu menggali potensi diri dari Mem Elis untuk mengembangkan diri dalam melakukan pelayanan yang lebih baik untuk meningkatkan motivasi siswa yang saat ini bermasalah dalam belajar untuk bisa lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Saya mencatat itu, Mem Lydia, dan dari apa yang sudah dilakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan, saya rasa tiga kompetensi itu perlu saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan bobot, sehingga pada praktek-praktek coaching atau bahkan coaching yang secara nyata nanti saya praktekkan di sekolah, saya bisa menjadi coach yang baik. Oke, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kita boleh melaksanakan praktek coaching. Terima kasih, Mem. Oke. Ketika Anda mampu mendengarkan dengan rasa dan mengikuti alur tirta dalam mengcoaching sahabat, siswa, ataupun rekan kerja Anda, maka ketercapaian pengembangan kompetensi dari diri Anda dan orang lain dapat dimiliki. Saya Ellen Grace Kambey. Saya Lydia Sidanggreni Maswang. Saya Elizabeth Sigit. Kami calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Manado.
Kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Anda memperhatikan video praktek coaching kami pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.